Halo penonton bola, kita recap dan review lagi hasil 32 besar Piala Dunia. Terakhir aku recap Meksiko versus Ekuador. Sekarang kita mulai dari pembahasan Inggris versus Kongo. Inggris sempat kebobolan terlebih dahulu oleh gol Cipenga di menit 7 ketika skema bertahan Inggris belum rapi dan bertahan Inggris belum fokus ya. Setelah itu Inggris berusaha menekan, cuman kiper Kongo bermain cukup baik. Di babak pertama seingat aku ada 3 peluang bersih yang berhasil ditepis oleh Empazi. Jujur babak pertama lumayan ngantuk ya, karena walau Inggris berusaha menyerang, temponya agak lambat dan sulit masuk ke kotak penalti Kongo. Perubahan baru terasa ketika Bukayo Saka dan Gordon masuk, terutama Gordon. Sayap kiri Inggris yang kurang bertenaga ketika diisi Rashford jauh lebih hidup. Dan Inggris mendapatkan gol pertama lewat sundulan Harry Kane oleh asis Anthony Gordon. Gol penyamaran 1-1 Inggris terjadi di menit krusial sehingga mengubah mental pemain Inggris untuk tetap menyerang. Gol kedua Harry Kane juga lewat asis Gordon. Kane yang dijaga sekitar 4 orang melakukan sedikit step in dan membuat celah di antara celah ruang tembak untuk syuting keras. Inggris comeback dengan skor 2-1 atas Kongo. Menurutku Inggris terlalu bergantung dengan Harry Kane. Apakah Kane mampu menggendong Inggris paling tidak hingga masuk ke semifinal? Belgia juga comeback atas Senegal dengan skor 3-2. Dari statistik kedua tim bermain saling serang. Ada perbandingan 21-19 shoot antara Belgia dengan Senegal, dan awal target sama-sama 5. Belgia mendapatkan gol pertama di menit 86 ketika Senegal sudah berhasil unggul 2-0. Gol ini membangun mental mereka untuk menyamakan kedudukan di menit 89. Dan skor menjadi 2-2 sama. Cukup kejam bagi Senegal karena Senegal mendapatkan penalti di menit 120+5 di injury time extra time. Otomatis Belgia lolos ke fase 16 besar. Amerika Serikat berhasil menggilas Bosnia dengan skor 2-0. Secara statistik, dua tim ini bermain cukup seimbang. Hanya saja Amerika jauh lebih klinis dan mencetak 2 gol. Maka Amerika juga ikut lolos ke fase 16 besar. Lalu ada Spanyol menggilas Australia dengan skor 3-0. Jujur aku nggak nonton match ini, tetapi secara statistik Spanyol mendominasi pertandingan. Cuma aku masih ragu ya, karena dengan permainan Spanyol. Karena kita ambil contoh ketika penyisihan grup, Spanyol sempat seri melawan Cape Verde, lalu menang melawan membantai Arab Saudi, tapi ugly win ketika menghadapi Uruguay. Oyarzabal yang mencetak 2 gol ketika melawan Arab Saudi dan di match ini juga mencetak gol, bermain jelek ketika menghadapi Uruguay. Aku takut Oyarzabal bermain di fase 16 besar bermain buruk lagi dan tidak konsisten. Tapi saat ini Spanyol berhasil lolos ke fase knockout 16 besar. Kemudian ada match seru lagi, Portugal versus Kroasia. Di babak pertama kedua tim bermain hati-hati. Kroasia cenderung bermain low block. Permainan low block ini selalu menjadi masalah ketika bagi Portugal ya. Karena Ronaldo terisolasi sendirian di depan. Gelandang sayap Portugal kesulitan menciptakan kombinasi dengan Ronaldo. Skor 0-0 sampai akhir babak pertama. Di babak kedua, Kroasia mengambil inisiatif serangan sehingga gol tercipta oleh Perisic di menit 53. Setelah itu, Portugal berusaha menyamakan kedudukan. Mereka terus-menerus menyerang pertahanan Kroasia. Hanya saja seperti babak pertama, link up serangan Portugal tidak berjalan. Beruntung ketika Portugal mendapatkan corner, Renato Vega ditarik di badannya di kotak penalti, sehingga Portugal mendapatkan penalti yang diambil oleh Ronaldo. Skor menjadi 1-1. Setelah skor 1-1, Kroasia berusaha menambah gol lagi. Sayang dua peluang singkat aku offset bagi Kroasia. Di menit 70-an, Bruno Fernandes dan Pedro Neto ditarik, dimasukkan Bernardo Silva dan Francesco Conceição. Lalu di menit 80, Ronaldo ditarik dan Gonzalo Ramos masuk. Setelah beberapa pergantian Portugal tersebut, masuknya Conceição, Bernardo Silva dan Gonzalo Ramos, permainan Portugal jauh lebih cair. Karena Ramos bermain lebih mobile ya, lebih fluid. Lihat ada ketika Ramos masuk, ada permainan sepak bola 1-2 sentuhan setelah menit 80. Sampai akhirnya ada 1 assist oleh Leao yang menuju Gonzalo Ramos
dan berhasil di heading Ramos sehingga Portugal unggul 2-1. Setelah itu jadi drama panjang yang cukup deg-degan bagi fans Portugal karena Kroasia terus mengumpul Portugal. Di menit 13 extra time babak kedua ada drama offside lagi. Kali ini berbeda dengan offside sebelumnya. Offside kali ini terdapat sedikit pantulan bola terhadap pemain Portugal. Jadi banyak yang mempertanyakan apakah itu offside atau tidak. Tapi menurut aku secara pribadi itu offside karena itu hanya membentur sisi punggung pemain Portugal. Maka Portugal menang 2-1 atas Kroasia. Ada sedikit catatan untuk match ini, yaitu respon lambat Roberto Martinez untuk mengganti Bruno, Pedro Neto, dan Ronaldo. Karena begitu Conceição, Bernardo Silva, dan Gonzalo Ramos masuk, pemain Portugal menjadi sangat dinamis dan fluid. Memang Ronaldo mencetak gol penalti, tapi menurut aku Ronaldo sudah sulit bermain dinamis ketika sudah di atas menit 60. Kayaknya memang pengaruh faktor umur dan fisik itu mempengaruhi banget. Lalu Bruno di Piala Dunia ini sangat naik turun ya. Ada satu match kadang dia bagus sekali, cuma ada 2 pertandingan kehilangan sentuhan. Pertanyaannya, apakah Roberto Martinez berani membaku cadangan Bruno, Neto, dan Ronaldo dan mencoba menaruh Bernardo Silva, Francisco Conceição, dan Gonzalo Ramos sebagai starting line up. Respect untuk Luka Modric di umur 40 tahun, daya jelajah mental dan serta dominasi Modric di lapangan tengah begitu luar biasa. Menurut aku pribadi permainan Bruno nggak berkembang karena ada Modric di lini tengah. Jadi dia berhasil dominasi Modric di lini tengah begitu luar biasa sehingga kemampuan Bruno tertutupi. Terima kasih atas permainan Modric karena setelah ini mungkin Modric akan pensiun dari timnas Kroasia. Kemudian Swiss menang atas Aljazair dengan skor 2-0, lalu Mesir menang lewat adu penalti 4-2 atas Australia. Setelah bermain 1-1 hingga extra time. Lalu pertandingan seru lainnya adalah Argentina versus Cape Verde. Walaupun Argentina sempat unggul di babak pertama lewat gol Messi di menit 29, cuma di babak kedua permainan Argentina kendor sehingga Cape Verde dapat menyamakan kedudukan jadi 1-1. Skor tetap 1-1 hingga babak kedua berakhir sehingga pertandingan menjadi extra time. Di extra time di menit 92 Cape Verde kebobolan lagi seperti mirip dengan skema Messi di gol pertama ya. Tendangan dari sudut tipis di sisi kanan gawang oleh kaki kiri Licha Martinez. Menurut aku ini salah satu kelemahan posisinya ya, aku lihat ya, karena di pertandingan ini dia 2 kali kebobolan dengan sistem dan skema yang sama. Tapi serunya dibalas kembali oleh Cabral di menit 103. Kalau teman-teman lihat golnya itu, cuplikannya itu gol yang sangat bagus ya, aku bisa bilang itu world class gol seperti itu. Udah kayak free kick udah kayak free kick dari sisi itu. Gol tersebut membuat skor Argentina dan Cape Verde menjadi 2-2. Cape Verde harus kebobolan di menit 111 lewat set piece. Cuti Romero melakukan heading. Di hasil pertandingan itu dinyatakan sebagai on goal. Argentina menang 3-2 atas Cape Verde. Beberapa catatan penting atas pertandingan ini. Selain Messi, 2 penyerang starting line up di Lautaro dan Thiago Almada bermain cenderung biasa aja, bahkan aku bilang menurut aku jelek. Nantinya Julian Alvarez dan Nico Gonzalez juga tidak memberikan nilai tambah ketika mereka masuk. Argentina masih sangat bergantung dengan sosok Messi. Lalu Argentina setelah gol pertama menurunkan tempo yang membuat mereka bisa kebobolan. Ya mesti aku garis bawahi juga skema pertahanan Argentina yang berantakan. Sepertinya selama ini lini pertahanan Argentina nggak pernah dites lewat penyerang-penyerang yang klinis ataupun ya penyerang yang tangguh ya. Jadi begitu menghadapi penyerangan yang menurut aku sangat baik, mereka berantakan. Aku harap Scaloni menegur anak buahnya dan memperbaiki skema defense mereka ya, karena mereka masih ketemu Mesir. Karena Mesir, walaupun dengan Mesir ada salah, memang tidak bisa diremehkan. Tapi aku rasa Argentina bisa memperbaiki peran mereka karena secara materi pemain Argentina masih jauh di atas Mesir. Lalu juga salut kepada Cape Verde, itu mereka tuh keren banget, daya juang mereka. Jujur juga kipernya berhasil menepis kalau nggak salah 4 peluang bersih dari Messi, 2 free kick, 2 dari open play.
Fozzinya tuh luar biasa di umur 40 tahun. Salut, keren banget. Lalu juga selain daya juang mereka juga stamina Cape Verde luar biasa. Di extra time pun mereka tidak kelelahan ya. Angkat topi untuk Cape Verde, untuk Fozzinya. Tapi memang secara kualitas mereka masih di bawah Argentina, jadi terpaksa mereka harus mengakui kekalahan dengan skor 3-2. Kolombia berhasil mengalahkan Ghana dengan skor 1-0, padahal Kolombia menguasai pertandingan ini dan dapat lihat dari statistik mereka menguasai pertandingan ini tapi gagal menambah gol. Jujur menurut aku selain Norway, kuda hitam Piala Dunia kali ini ya Kolombia. Sebelum aku tutup video ini, aku akan recap tim yang masuk 16 besar fase knockout. Di 16 besar ada Kanada versus Maroko di match pertama, lalu ada Paraguay versus Prancis, Brazil versus Norwegia, Meksiko versus Inggris, Portugal versus Spanyol, dan Argentina versus Mesir. Argentina versus Mesir dan Swiss versus Kolombia. Kurang lebih itu recap dan review hasil fase knockout 32 besar Piala Dunia. Stay safe and healthy. Kita ketemu lagi di recap dan review fase 16 besar Piala Dunia. Bye bye.